Di lobi sebuah bank besar, lantai mengkilap memantulkan cahaya lampu putih. Nasabah berjas rapi keluar masuk area ATM. Di sudut antrean, berdiri seorang pemuda lusuh dengan baju kotornya, memeluk sebuah kartu ATM seperti memeluk amanah terakhir. Wajahnya letih, namun matanya tetap menunduk sopan. "Mas, sini sebentar," suara seorang wanita tajam memotong suasana. Seorang pegawai bank berkemeja putih, namanya Senja, melangkah cepat, dagu terangkat tinggi. "Ini lobi bank, bukan tempat pengemis," ucapnya sambil melipat tangan di dada. Dua satpam bergerak, memegang lengan pemuda itu. "Saya cuma mau tarik uang pesantren, Bu," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Sudah, jangan banyak alasan. Keluar, sebelum saya lapor polisi," bentak Senja. Nasabah lain menonton. Ada yang menggeleng, ada yang ikut mencibir. Pemuda itu tertunduk, digiring keluar seperti penjahat, sementara kartu ATM di tangannya bergetar. Ia tidak tahu, beberapa langkah di belakang, ada seseorang yang diam-diam merekam semuanya, dan di lantai atas, nama pesantren yang tertera di kartu itu baru saja muncul di layar komputer pimpinan. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin sore berembus pelan melewati celah genting musola tua itu. Di luar, suara santri kecil mengulang hafalan Iqra bercampur kicau burung. Di serambi, seorang pemuda kurus dengan baju kusam duduk bersila, menunduk hormat di hadapan kiai yang rambutnya sudah memutih. "Sudarma Lesantara," panggilan lembut itu membuat dada Sudarma berdebar. "Iya, Kiai," jawabnya pelan. Kiai mengulurkan sebuah amplop kecil dan selembar kartu ATM berwarna biru yang tampak masih baru. "Beberapa hari lalu, ada dana beasiswa masuk rekening pesantren," ujar Kiai. "Nominalnya tidak sedikit. Pengirimnya hanya menulis, seorang hamba Allah yang ingin membalas kebaikan guru-guru di pesantren ini." Sudarma menatap kartu itu dengan hati-hati, seakan sedang memandang amanah yang terlalu besar untuk digenggam tangan seorang santri miskin. "Kenapa Kiai percayakan kepada saya?" Suaranya nyaris berbisik. Kiai tersenyum, keriput di wajahnya mengendur lembut. "Sejak kamu datang ke sini, kamu tidak pernah saya lihat mengeluh. Baju boleh lusuh, sandal boleh bolong, tapi kamu tidak pernah mengambil jatah makan temanmu, tidak pernah menipu kas koperasi, dan selalu paling dulu datang ke mushola. Saya butuh orang yang lebih takut mengecewakan Allah daripada takut dimarahi manusia." Sudarma menunduk makin dalam. Pipi gelapnya memerah, menahan rasa haru. "Besok, kamu berangkat ke kota," lanjut Kiai. "Tarik sebagian dana, cukup untuk memperbaiki genteng asrama dan membeli kitab yang selama ini kita pinjam-pinjam. Sisanya biar tetap aman di rekening. Ini catatan rinciannya." Kiai menyerahkan secari kertas berisi angka dan PIN ATM yang ditulis dengan tulisan tangan halus. Sudarma menerimanya dengan kedua tangan, seolah memeluk sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar angka di kertas. "Ibu kamu sudah saya kabari lewat tetangga," tambah Kiai. "Beliau menitip pesan, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali memakan uang yang bukan hakmu, meskipun kamu sedang lapar." Ucapan itu menembus dada Sudarma. Ia teringat wajah ibunya di kampung, yang setiap subuh bangun lebih dulu demi menanak nasi sedikit, lalu berdoa lama sekali sebelum mencicipinya. "Insya Allah, Kiai," ucap Sudarma, suara seraknya menahan getar. "Kalaupun saya harus pulang dengan tangan kosong, saya tidak akan mengurangi sepeser pun dari amanah ini." Kiai mengangguk. Kota tidak seperti kampung. Di sana, orang menilai dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang Allah tahu. Jangan terkejut kalau ada yang memandang rendah. Pegang ini. Beliau menggenggam tangan Sudarma, menempelkan telapak tuanya yang hangat di punggung tangan pemuda itu. "Baca doa ketika memasukkan kartu ini ke mesin. Sebut nama Allah, bukan nama bank. Karena yang punya rezeki cuma Dia." Malam itu, di kamar asrama yang pengap, Sudarma mengemas satu-satunya baju yang sedikit lebih bersih, selembar sarung,
dan sebuah handuk kecil. Kartu ATM diselipkan di kantong terdalam tas lusuhnya, dibungkus plastik tipis. Santri-santri lain menatap dengan mata berbinar, sebagian iri tapi lebih banyak yang mendoakan. Doain genteng kita tidak bocor lagi ya, Dar, celetuk seorang teman sambil tertawa kecil. Sudarma tersenyum. Doakan saya dulu selamat jalan, balasnya. Di luar kamar, langit malam terbentang. Ia berdiri sebentar, memandang bintang yang tersisa di sela awan. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, hamba cuma santri yang bahkan belum hafal semua kitab. Tapi engkau titipkan amanah sebesar ini. Tolong jaga setiap langkah hamba besok." Suara adzan Isya dari masjid desa mengalun, mengantar malam keberangkatannya tanpa ia tahu bahwa perjalanan singkat itu akan mengubah cara orang memandangnya, juga mengubah hidup seseorang yang selama ini percaya bahwa nilai manusia diukur dari kerapian seragam. Pagi buta, halaman pesantren masih basah oleh embun ketika Sudarma berpamitan. Tas lusuh disangkutkan di bahu, sepasang sandal murahan menempel di kaki yang biasa menginjak tanah basah sawah. Beberapa santri menyalami, sebagian menggoda, sebagian benar-benar tidak rela melepas. Kalau di kota ketemu nasi padang murah, kirim fotonya ke grup. Dar, seru seorang santri kecil yang selalu lapar. Sudarma tertawa, menepuk kepala adik kelas itu. Doain aja saya nggak kelaparan duluan. Kiai mengantar sampai gerbang, memberi nasihat terakhir sebelum pemuda itu naik ke bak belakang mobil pick-up tetangga yang bersedia mengantarkannya ke terminal. Jangan terlalu percaya siapapun, tapi jangan juga berburuk sangka. Pegang tengahnya, pesan Kiai. Baik, Kiai, jawab Sudarma. Di perjalanan menuju terminal, angin pagi menampar wajahnya yang belum sempat dibasuh sempurna. Debu jalanan menempel, membuat kulitnya makin kusam. Ia tidak terlalu peduli. Di kepalanya hanya ada bayangan mesin ATM yang selama ini cuma ia lihat di brosur bank. Bus ekonomi ke kota datang dengan suara rem berdecit. Catnya pudar, kursinya banyak sobek. Sudarma naik, membayar tiket dengan uang pas yang diselipkan Kiai semalam. Ia duduk di bangku paling belakang, diapit karung dan koper orang-orang yang juga mengejar harapan masing-masing. Seorang pedagang asongan lewat, menawarkan air mineral dan keripik. Sudarma menggeleng halus. Perutnya memang kosong, tapi ia memilih menahan. Uang kecil di sakunya harus cukup untuk ongkos pulang, andai nanti ada hal yang tidak terduga. Sepanjang perjalanan, ia memejamkan mata, berzikir pelan. Sesekali, bayangan buruk muncul, kartu ATM jatuh, tas dirampas, mesin ATM menelan kartu, atau ia salah tekan dan uang lenyap. Setiap kali bayangan itu datang, ia menelan ludah, mengingat lagi kalimat Kiai, yang punya rezeki bukan bank, tapi Allah. Bus berhenti di beberapa kota kecil, menurunkan dan menaikkan penumpang. Siang mulai menyengat. Keringat mengalir di pelipis Sudarma. Ia menyeka dengan ujung lengan kemeja, meninggalkan bercak kotor. Baju yang sudah tidak bagus sejak awal kini terlihat makin lusuh. Saat bus akhirnya memasuki terminal besar di kota, deretan gedung tinggi menyambut dari kejauhan. Sudarma menatap takjub, sedikit ciut. Ternyata kota segede ini, gumamnya. Ia turun, terseret arus orang yang terburu-buru. Bising klakson, teriakan sopir angkot, dan suara pedagang bercampur jadi satu. Di kantongnya, kertas kecil berisi alamat cabang ban yang dituliskan Kiai berkali-kali ia raba, takut hilang. Alih-alih naik ojek, ia memilih berjalan kaki. Selain untuk menghemat uang, ia juga tidak ingin gegabah naik kendaraan yang belum paham tarifnya. Ia menyusuri trotoar, berhenti di bayangan gedung ketika lelah, sesekali menenggak air dari botol plastik yang ia isi di terminal. Matahari bergeser ke atas kepala. Kemeja kotak-kotaknya menempel di punggung karena keringat. Rambutnya yang jarang dirapikan menempel di dahi. Orang-orang berjas lewat dengan langkah cepat, beberapa melirik sebentar lalu berpaling, mungkin mengira ia gelandangan yang tersesat. Menjelang siang, ia menemukan sebuah mushola kecil di pinggir jalan. Ia masuk, meletakkan tas, lalu berwudu. Air dingin mengalir di wajah, membawa sedikit kesegaran. Seusai sholat, ia merebahkan punggung sebentar di pojok mushola. Niatnya hanya ingin meluruskan kaki, tapi lelah yang menumpuk membuat matanya terpejam lebih lama. Ketika terbangun, matahari sudah condong ke barat. Ia terperanjat.
Astagfirullah, saya ketiduran, desisnya. Ia buru-buru merapikan tas, memastikan kartu ATM masih aman di kantong terdalam. Masih ada waktu untuk menuju bank sebelum tutup, tapi ia harus bergegas. Jalanan menuju pusat kota makin padat. Gedung-gedung semakin tinggi, spanduk besar memajang iklan bank dengan slogan yang terasa jauh sekali dari hidupnya. Hidup nyaman adalah hak semua orang. Sudarma tersenyum tipis membaca tulisan itu. Di kakinya, sandal sudah mulai mengelupas, namun ia terus melangkah, seolah setiap langkah adalah kalimat doa yang tidak ia ucapkan dengan lisan. Ketika akhirnya ia berdiri di depan cabang bank yang dituju, ia menelan ludah. Bangunannya tinggi, dindingnya didominasi kaca. Logo besar bank itu bersinar memantulkan cahaya sore. Pintu otomatis membuka dan menutup saat nasabah keluar masuk. Di dalam, ia melihat lobi yang begitu mengkilap, jauh dari lantai semen mushola pesantren. Bismillah, ucapnya pelan. Dengan baju yang kini makin kusam dan wajah yang tidak sempat ia bersihkan lagi, Sudarma melangkah masuk ke dunia yang akan menilai dirinya hanya dari apa yang terlihat di mata. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap begitu Sudarma melangkah melewati pintu kaca. Aroma pewangi mahal bercampur wangi parfum nasabah, membuatnya refleks menarik napas pelan. Kakinya tiba-tiba merasa canggung menyentuh lantai marmer yang licin. Di sisi kiri lobi, deretan kursi tunggu berjajar. Beberapa nasabah duduk rapi, sibuk dengan gawai. Di sisi kanan, mesin-mesin ATM berdiri berderet, masing-masing menyala dengan layar biru. Di dinding, poster besar memajang keluarga tersenyum sambil memegang kartu kredit. Dengan tulisan tebal, hidup berkualitas dimulai dari langkah finansial yang tepat. Sudarma menunduk, berjalan pelan menuju antrean ATM. Beberapa orang secara refleks memberi jarak ketika ia berdiri di belakang mereka. Ia menyadari, bajunya jauh lebih kusam daripada siapapun di ruangan itu. Kemeja kotak-kotaknya penuh noda yang sulit hilang, kaos abu-abu di dalamnya sudah berlubang kecil di bagian kerah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya masih menyisakan debu jalan. Seorang ibu muda menarik tasnya rapat ketika lewat di depannya. Seorang pria berjas melirik dari ujung mata, lalu menghela napas seolah terganggu oleh kehadiran sosok yang tidak sesuai dengan estetika lobi bank. Sudarma pura-pura tidak melihat. Ia memusatkan pandangannya ke kartu ATM di tangan. Yang penting saldo aman, batinnya. Di ujung ruangan, seorang wanita dengan kemeja putih rapi dan rok hitam, selutut melangkah keluar dari sebuah ruangan berlabel SDM. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya berlipstik merah marun. Name tag di dadanya bertuliskan, Senja, HRD. Ia baru saja selesai rapat mengenai pelatihan frontliner dan standar penampilan karyawan. Pikiran tentang citra bank masih memenuhi kepalanya. Saat matanya menyapu lobi, pandangannya berhenti pada sosok Sudarma di antrean ATM. Dari kejauhan, ia hanya melihat laki-laki berwajah kusam, baju kumal, sandal murahan. Di benaknya, alarm kecil menyala, gelandangan, pengemis, potensi masalah. Pak Budi, panggilnya pelan ke salah satu satpam yang berdiri di dekat pintu masuk. Satpam berseragam putih dengan topi hitam itu mendekat hormat. Iya, Bu Senja. Lihat yang antre dekat mesin ATM itu. Senja mengangguk ke arah Sudarma. Tolong dicek. Jangan sampai ada orang aneh ganggu nasabah. Bank ini bukan tempat penampungan. Pak Budi menoleh ke arah yang ditunjuk. Ia mengenali wajah lelah Sudarma sebagai salah satu orang yang tadi ia lihat masuk dengan langkah ragu. Ia belum merasa ada masalah, tapi perintah adalah perintah. Sudarma merasakan seseorang mendekat ketika Pak Budi dan satu satpam lain berdiri tak jauh darinya. Ia memegang kartu ATM lebih erat, menahan gugup. Mas, suara bariton Pak Budi terdengar. Ada keperluan apa di sini? Sudarma menelan ludah, mencoba tersenyum sopan. Saya mau tarik uang, Pak. Rekening sendiri? Tanya satpam satunya, suaranya lebih tajam. Rekening pesantren, Pak. Kiai titip ke saya, jawab Sudarma. Pak Budi melirik ke Senja, yang kini berdiri bersedekap tak jauh dari situ. Tatapan wanita itu jelas menunjukkan ketidakpercayaan. Bajunya kok kayak gitu, Mas? Komentar Senja tanpa basa-basi. Ini lobi bank, tempat nasabah. Bukan tempat nongkrong.
Sudarma merundukkan bahu. Maaf, Bu. Saya baru sampai dari kampung. Belum sempat ganti baju. Senja menghela napas pendek, seolah semakin kesal. Di matanya, semua alasan itu terdengar seperti pembelaan murahan. Baginya, ketertiban adalah tampilan, dan tampilan seperti Sudarma adalah ancaman bagi citra. Ia melangkah lebih dekat, menatap tajam. Kalau memang mau tarik uang, kenapa tidak lewat teller saja? Atau minimal penampilan dijaga. Nasabah lain jadi nggak nyaman lihat orang begini di antrean ATM. Kata, sebegini, meluncur tanpa ia selesaikan, tapi cukup jelas menunjuk pada keseluruhan wujud Sudarma. Beberapa kepala menoleh. Ada yang pura-pura asyik dengan ponsel, tapi telinga mereka jelas mengarah ke percakapan itu. Lantai lobi yang mengkilap seolah memperbesar rasa kotor pada pakaian Sudarma. Di dadanya, ada sesuatu yang menegang, antara sakit hati dan ketakutan gagal menjalankan amanah. Ia menunduk, berusaha tetap sopan. Saya cuma ikut perintah Kiai, Bu. Uangnya buat perbaikan pesantren, bukan buat saya sendiri. Senja mengangkat dagu. Kata, pesantren, tidak terlalu berkesan baginya, hanya terdengar seperti nama lembaga kecil yang sering datang minta proposal bantuan. Kalau memang betul, nanti bisa kita cek. Sekarang, mohon keluar dulu dari area ATM, biar nasabah lain nyaman, ujarnya dingin. Sudarma terdiam, tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Kartunya ada di tangan, pin di kepala, tapi jarak antara dirinya dan mesin ATM mendadak terasa lebih jauh daripada jarak dari desa ke kota. Senja berdiri tegap, tangan terlipat di dada. Dari sudut pandangnya, lobi bank adalah panggung yang harus selalu tampak bersih, rapi, dan berkelas. Ia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk mengejar citra itu, menutupi masa kecilnya di rumah kontrakan sempit yang sering banjir. Ia muak diingatkan pada keadaan dulu, dan sayangnya, penampilan lusuh seperti Sudarma memicu semua ingatan yang ingin ia kubur. Sudah, Pak, ajak keluar dulu, instruksinya pada satpam. Kalau perlu, tanya baik-baik, tapi jangan sampai ganggu nasabah. Kata, baik-baik, menguap begitu saja ketika ia melangkah mendekat dan menunjuk nyaris ke wajah Sudarma. Nada suaranya mengeras, menutupi kegelisahan yang sebenarnya tumbuh di dalam. Mas, kalau butuh bantuan, ada tempatnya sendiri. Di bank ini semua harus tertib. Jangan bikin suasana nggak nyaman, ujarnya. Sudarma menggeser langkah, berusaha menjauh sedikit dari orang-orang yang menatap. Ia mengangkat kartu ATM, seolah itu bisa membela dirinya. Ini, Bu, kartu atas nama Yayasan Pesantren Nurul Hikmah, katanya, menyebut nama pesantren dengan bangga. Senja hanya melirik sekilas. Kartu bisa dari mana saja. Saya tidak bilang Mas maling, tapi di sini bukan tempat buat orang yang tidak jelas asal-usulnya berdiri lama-lama. Kalimat itu menampar lebih keras daripada yang ia sadari. Kata, tidak jelas, menggantung di udara, menyambar harga diri yang selama ini dijaga Sudarma dengan kesederhanaan dan amanah. Pak Budi menatap sekilas ke wajah Sudarma, ada sedikit ragu di matanya. Namun ia tetap menggenggam lengan pemuda itu dengan hati-hati. Satpam satunya lagi memegang pundak, mendorong pelan. Ayo, Mas, kita ngobrol di luar dulu, katanya. Kartu ATM hampir terlepas dari jari Sudarma karena dorongan halus itu. Ia buru-buru menggenggam lebih kencang. Bu, saya mohon, suaranya melemah. Kalau saya tidak bisa tarik uang hari ini, pesantren saya tidak bisa beli genteng dan kitab. Senja mengembuskan napas, setengah muak, setengah lelah. Maaf, saya tidak sempat dengar drama. Nasabah lain mau pakai ATM. Silakan keluar dulu. Kata, drama, menusuk telinga Sudarma. Namun ia tidak lagi melawan. Ia hanya menunduk, membiarkan kedua satpam menuntunnya ke pintu, seakan ia benar-benar gelandangan yang mengganggu ketertiban, bukan utusan pesantren membawa amanah kiai. Di belakang, beberapa nasabah berbisik. Ada yang kasihan, ada yang menganggap Senja terlalu berlebihan, namun tidak ada yang cukup berani menyela. Mereka terbiasa melihat orang seperti Sudarma di jalan, tapi tidak terbiasa melihatnya berdiri sejajar di depan mesin ATM yang seharusnya dipakai orang rapi. Senja memperbaiki kerah kemejanya,
merasa baru saja menyelamatkan citra lobi. Ia tidak menyadari, di sudut ruangan, seseorang sedang berdiri memegang ponsel dengan kamera menyala, merekam seluruh kejadian dengan hati yang jauh dari puas. Pintu kaca menutup di belakang mereka dengan bunyi pelan. Angin panas luar ruangan langsung menyergap ketika Sudarma digiring ke area parkir. Di sana, deretan motor dan mobil mengkilap berjejer rapi. Tanah yang hangat menyengat telapak kakinya yang hanya dilindungi sandal tipis. "Mas, maaf ya," suara Pak Budi tiba-tiba terdengar lebih manusiawi setelah mereka menjauh dari pintu. Aturan di dalam ketat. Ibu Senja agak keras soal penampilan. "Sebenarnya kalau Mas ke teller, mungkin bisa lebih enak." Sudarma mencoba tersenyum, meski bibirnya kaku. "Tidak apa-apa, Pak. Saya salah juga, masuk dengan baju kayak gini." Satpam satunya hanya menghela napas, tidak menambahkan apa-apa. Mereka melepaskan pegangan, membiarkan Sudarma berdiri sendiri di dekat bangku kecil di sisi parkiran. Ia duduk perlahan, menatap kartu ATM di tangannya. Mata yang tadi hanya lelah kini digenangi air. Ia teringat kiai yang mempercayakan angka-angka di kertas kecil, teringat wajah santri kecil yang berharap genteng asrama tidak bocor lagi, teringat ibunya yang mungkin sedang mendoakan di rumah. "Ya Allah," ucapnya pelan, suara tercekat di tenggorokan. "Kalau ini hukuman karena dosa saya, ampuni saya. Tapi jangan biarkan amanah ini gagal saya jaga." Air mata akhirnya turun, mengalir di pipi yang kotor. Ia buru-buru mengusap dengan punggung tangan, merasa malu bahkan kepada kendaraan yang terparkir di depannya. Di saat itulah, suara langkah pelan mendekat. "Mas," panggil seseorang. Sudarma menoleh. Seorang pria parubaya dengan kemeja biasa dan celana kain berdiri di dekatnya. Rambutnya mulai memutih di sisi, wajahnya tenang. Di dadanya tergantung kartu identitas bank, tapi tanpa jas mewah seperti pimpinan yang biasa ia bayangkan. "Saya tadi lihat dari dalam," katanya. "Nama Mas siapa?" "Sudarma, Pak," jawabnya pelan. "Sudarma," pria itu mengulang, seolah mencatat di kepala. "Tadi Mas bilang datang dari pesantren?" Sudarma mengangguk. "Boleh cerita sedikit? Kalau Mas berkenan, kita bicara di dalam, bukan di sini," ujarnya, mengisyaratkan ke pintu samping yang tidak seramai pintu utama. Sudarma ragu. "Saya baru saja diusir, Pak." Pria itu tersenyum tipis. "Yang tadi mengusir Mas bukan bank secara keseluruhan. Kadang ada sebagian dari kita yang lupa caranya melihat manusia. Ayo, saya dampingi. Kalau Mas jujur, tidak ada yang perlu ditakuti." Ada sesuatu pada cara pria itu bicara yang membuat dada Sudarma sedikit lapang. Ia bangkit pelan, menggenggam kartu ATM lebih erat. Di belakang mereka, lobi yang mengkilap tetap berdiri dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam sistem yang tidak terlihat, nama pesantren Nurul Hikmah baru saja berkedip di layar komputer seorang pegawai di lantai atas, menandai transaksi donatur besar yang sedang menguji lebih dari sekadar kinerja angka. Dan di ponsel milik pria parubaya itu, rekaman adegan pengusiran tadi sudah tersimpan rapi, menunggu waktunya untuk diputar di ruang yang tidak mengenal kata drama sebagai alasan menutup mata. Pria parubaya yang mengajak Sudarma masuk lewat pintu samping berjalan dengan langkah tenang. Namanya tertera di kartu identitas kecil yang menggantung di saku, Darmawan, auditor internal. Namun Sudarma terlalu sibuk menahan gugup sampai tidak sempat membaca. Di koridor sempit itu, suara musik lobi meredup, berganti dengan dengung pendingin ruangan. Dinding dihiasi foto-foto lama cabang bank, termasuk foto peresmian yang menampilkan pejabat tinggi tersenyum di depan kamera. "Mas Sudarma," panggil pria itu lembut. "Saya boleh panggil Mas saja?" "Iya, Pak," jawab Sudarma, masih ragu. "Saya barusan lihat Mas diusir dari lobi," lanjutnya. "Saya tidak mau menghakimi siapapun sebelum dengar penjelasan semua pihak. Tapi tadi saya dengar Mas menyebut pesantren." Sudarma mengangguk pelan. "Saya santri, Pak. Kiai titip kartu ini." Ia mengangkat kartu ATM yang sedari tadi tidak lepas dari genggamannya. Mata pria itu menajam sesaat. "Pesantren Nurul Hikmah?" "Iya, Pak," jawab Sudarma, heran kenapa namanya bisa disebut. Pria itu tidak langsung menjelaskan. Ia hanya tersenyum samar.
Kita bicara di ruang konsultan, ya? Di sana lebih tenang. Mereka memasuki ruangan berukuran sedang, berisi beberapa meja konsultan dan kursi empuk. Saat jam sibuk ruangan ini ramai, tapi sore itu hanya ada satu petugas yang sedang merapikan berkas. "Bu Lila, boleh saya pakai satu meja?" tanya pria itu. "Tentu, Pak Darmawan," jawab petugas, langsung bangkit memberi ruang. Sudarma dipersilakan duduk. Kursi empuk itu terasa terlalu mewah bagi tubuh yang terbiasa duduk di lantai musola. Tas lusuhnya ia letakkan di samping kaki, seolah takut meninggalkan jejak kotor di jok. "Baik, sekarang Mas ceritakan pelan-pelan," kata Pak Darmawan sambil mencondongkan tubuh. "Kenapa sampai datang ke sini, dan kenapa memakai baju lusuh seperti ini?" Nada suaranya tidak menghakimi, lebih seperti guru yang bertanya pada murid. Sudarma menelan ludah, lalu mulai bercerita. Tentang kiai yang mempercayakan kartu ATM, tentang perjalanan naik bus murah, tentang tidur di musola pinggir jalan. Ia tidak menutupi rasa malunya, bahkan mengakui bahwa ia mungkin memang terlihat menakutkan bagi orang kota. "Kalau soal baju, saya belum sempat ganti, Pak," ucapnya lirih. "Uang saku juga saya tahan. Takut kalau nanti kurang buat ongkos pulang." Pak Darmawan mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia mengangguk. Sesekali matanya menyapu tas Sudarma yang tampak terlalu ringkih untuk menyimpan amanah sebesar itu. "Boleh saya lihat kartu dan identitas Mas?" tanyanya pelan. Sudarma mengeluarkan kartu ATM, lalu dari dompet tipis ia mengeluarkan fotokopi kartu keluarga pesantren dan selembar surat keterangan singkat bertanda tangan kiai. Tinta stempel biru masih tampak baru. Pak Darmawan membaca, bibirnya bergerak pelan saat menyebut nama kiai dalam hati. Nama itu bukan nama asing baginya. Ia pernah mendengar, bahkan pernah bertemu, walau sekilas. Tanpa banyak kata, ia berdiri. "Mas tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana, ya?" "Iya, Pak," jawab Sudarma. Pak Darmawan berjalan ke meja Bu Lila, berbicara dengan suara pelan. Ia lalu meminta akses ke komputer khusus, memasukkan nomor rekening yang tertera di amplop kecil dari pesantren. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan angka dan riwayat transaksi. Mata Pak Darmawan sedikit melebar melihat nominal saldo. Beberapa kali transfer besar masuk dari nama yang sangat familiar baginya, seorang nasabah prioritas dan calon investor yang sedang menguji sistem dan etika bank. Di sudut atas layar, ada catatan kecil, "Donasi berkala untuk pesantren Nurul Hikmah, mohon perlakuan profesional dan jujur terhadap utusan mereka." Catatan itu seperti lampu merah yang mendadak berkedip di tengah kewajaran prosedur bank. Pak Darmawan menautkan alis, lalu menekan tombol untuk menyimpan tangkapan layar. Ia tahu, hal sesederhana ini bisa menjadi bahan rapat yang tidak bisa dianggap remeh. Sementara itu, di ruang konsultan, Sudarma duduk sendiri. Ia menatap sekeliling, melihat brosur kredit rumah dan poster tabungan beranak. Semua terasa jauh dari hidupnya. Namun di ujung meja, ada secari kertas bertuliskan, "Nasabah adalah amanah." Ia tersenyum tipis membaca kata itu, tanpa tahu bahwa beberapa menit lalu, di lobi yang sama, dirinya sendiri sudah dijauhkan dari kata amanah oleh orang yang seharusnya menjaganya. Beberapa saat kemudian, Pak Darmawan kembali dengan wajah yang lebih serius. Ia duduk di depan Sudarma, menyatukan jari-jari di atas meja. "Mas Sudarma," katanya pelan, "saya sudah cek rekening pesantren. Saldo dan nama pengirimnya sesuai dengan yang Mas ceritakan." Sudarma menghela napas lega. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya satu hal," lanjut Pak Darmawan. "Tadi, ketika Ibu di lobi mengusir Mas, kenapa Mas tidak marah?" Sudarma terdiam sejenak. Ia mengingat kembali tatapan tajam senja, sorot mata nasabah yang menyaksikan. Dadanya sempat panas, tapi sesuatu menahannya. "Saya sempat kesal, Pak, jujurnya. Tapi saya kesini bawa nama pesantren, bukan nama saya sendiri. Kalau saya marah-marah, orang akan ingat pesantren saya sebagai tempat santrinya suka bikin ribut." Pak Darmawan mengangguk perlahan, matanya menatap lebih dalam. "Jadi Mas lebih memilih menahan diri demi nama pesantren?" "Saya takut mengecewakan Allah lewat cara saya marah, Pak," tambah Sudarma. "Kalau saya sabar dan tetap jujur,
mungkin Allah bantu lewat jalan lain. Kalimat sederhana itu membuat hening beberapa detik di antara mereka. Ada kelelahan yang menetes bersama kata-kata Sudarma, tetapi juga keteguhan yang tidak dibuat-buat. Pak Darmawan meraih telepon meja, menekan beberapa nomor. Bu Lila, tolong hubungi pimpinan cabang. Katakan saya perlu rapat singkat, dan minta juga rekaman CCTV lobi 1 jam terakhir, ujarnya singkat. Selesai menutup telepon, ia menoleh lagi pada Sudarma. Mas, saya perlu Mas tetap di sini. Nanti kita akan bantu proses penarikan dana sesuai amanah Kiai. Tapi ada hal lain yang harus kami bereskan. Hal lain, Pak? Sudarma spontan bertanya, meski cepat-cepat menunduk agar tidak terkesan menuntut. Pak Darmawan tidak menjawab langsung. Ia berdiri. Sebentar lagi Mas akan mengerti. Sekarang, minum dulu. Ia mengambil segelas air mineral dari dispenser dan meletakkannya di depan Sudarma. Sudarma meraih gelas itu dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Air dingin mengalir melewati tenggorokan yang sejak tadi kering. Di balik rasa segar itu, ada rasa syukur yang pelan-pelan mengikis sisa panas di dada. Di luar ruangan, langkah kaki terdengar lebih ramai. Beberapa staf berlalu lalang membawa map. Di layar komputer ruangan lain, email singkat dari Pak Darmawan sudah masuk ke kotak pesan pimpinan cabang, berisi permintaan rapat darurat dengan subjek, perlakuan tidak pantas terhadap utusan pesantren donatur. Sementara Bang sibuk menggerakkan roda formalitas, di sudut meja seorang santri lusuh hanya bisa berdoa dalam hati. Ia tidak tahu bahwa setiap kalimat yang tadi ia ucapkan di bangku parkiran telah mengubah cara seorang auditor memandang lobi berlantai mengkilap itu. Rapat kecil di ruang pimpinan dimulai tanpa banyak basa-basi. Pimpinan cabang, pria berkemeja biru muda dengan wajah selalu tampak tenang, duduk di ujung meja bundar. Di sebelahnya, kepala layanan, kepala operasional, dan Pak Darmawan yang tampak lebih serius dari biasanya. Pak Darmawan, tolong jelaskan singkat, kata pimpinan. Pak Darmawan menaruh laptop di tengah meja, menghubungkannya ke layar di dinding. Di layar, muncul tampilan rekening pesantren Nurul Hikmah, saldo, riwayat transaksi, dan catatan internal. Ini rekening yayasan yang barusan diperiksa, jelasnya. Saldo berasal dari transfer berkala seorang nasabah prioritas yang Bapak semua kenal. Ia menggeser tampilan. Nama pengirim muncul jelas. Seorang pengusaha besar yang selama beberapa bulan terakhir intens berkomunikasi dengan direksi tentang rencana investasi. Beliau menulis catatan di sini, lanjut Pak Darmawan, menunjuk teks kecil di sudut layar. Saya titip dana ini lewat bank Bapak Ibu. Mohon perlakuan profesional terhadap pihak pesantren. Bagi saya, cara bank memperlakukan yang lemah akan menentukan apakah saya bisa mempercayakan hal yang besar. Ruangan hening sejenak. Kepala layanan menelan ludah. Kepala operasional memijat pelipis. Artinya, ujar pimpinan cabang pelan, apa yang terjadi barusan di lobi, bukan sekadar kesalahpahaman biasa. Pak Darmawan mengangguk. Saya minta rekaman CCTV 1 jam terakhir. Kepala operasional menekan tombol di remote, layar berganti menjadi tampilan kamera lobi. Mereka menyaksikan ulang bagaimana Sudarma masuk, berdiri di antrean ATM, lalu bagaimana Senja datang, menunjuk, memanggil satpam, dan mengusirnya dengan kata-kata kasar. Suara memang tidak terdengar jelas dari CCTV, namun gestur sudah lebih dari cukup. Pak Darmawan melengkapi dengan video pendek dari ponselnya, yang menangkap percakapan di dekat pintu, termasuk kalimat, bank ini bukan tempat penampungan, dan, saya tidak sempat dengar drama. Wajah pimpinan mengeras. Ini Ibu Senja, HRD kita, yang selama ini memimpin pelatihan pelayanan nasabah, suaranya datar tapi dingin. Kepala layanan mengangguk pelan. Beliau cukup aktif, Pak. Sangat tegas soal disiplin dan penampilan. Ternyata tegasnya salah sasaran, gumam pimpinan. Pak Darmawan menutup video. Di bawah sana, Mas Sudarma sedang menunggu. Ia datang dengan amanah besar dan hati tulus, tapi baru saja diperlakukan seperti sampah. Kalau rekaman ini sampai ke donatur, dan beliau menganggap bank kita tidak layak menjaga dana untuk yang lemah, saya tidak berani membayangkan kelanjutannya. Tidak ada yang menyela. Semua tahu, kehilangan kepercayaan donatur sebesar itu bukan hanya soal angka,
tapi soal nama baik yang bisa hancur dalam sekali pemberitaan. Pimpinan menarik napas panjang. Siapkan permintaan maaf resmi untuk pesantren. Dan tolong undang Ibu Senja ke ruangan ini. Saya juga ingin bertemu langsung dengan Mas Sudarma. Baik, Pak, jawab mereka hampir bersamaan. Saat rapat kecil itu bubar, email dan pesan singkat mulai bergerak dari satu meja ke meja lain. Di lobi, Senja sedang mengatur jadwal interview calon pegawai baru, tidak menyadari bahwa namanya baru saja menjadi topik utama di lantai atas. Di ruang konsultan, Sudarma masih duduk di kursi empuk yang terasa tidak pantas untuk kain baju setipis miliknya. Ia menatap jam dinding, khawatir ban keburu tutup sebelum ia sempat menarik uang. Ia tidak tahu, sistem yang dulu terasa dingin kini justru mulai bergerak untuk menghangatkan kembali rasa hormat yang sempat dirampas dari dirinya. Telepon di meja Senja berbunyi. Ia mengangkat dengan gerakan profesional yang sudah terbiasa. Halo, Senja di bagian SDM. Bu Senja, pimpinan cabang minta Ibu ke ruang rapat lantai 3 sekarang. Suara resepsionis terdengar sedikit tegang. Senja mengerutkan kening. Rapat apa ya? Saya tidak dengar jadwal. Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi beliau bilang penting. Jawab resepsionis. Senja menatap jam di pergelangan tangan. Masih ada beberapa berkas yang belum ia selesaikan, namun ia tidak berani menolak. Baik, saya naik, katanya singkat. Dalam perjalanan menuju lift, ia sempat menatap sekilas cermin di dinding. Make up masih rapi, kemeja putih masih licin, hanya ada sedikit kerutan khawatir di kening yang cepat ia ratakan dengan sentuhan jari. Tenang, gumamnya pada diri sendiri. Mungkin ini soal program pelatihan baru. Lift berhenti di lantai 3. Pintu terbuka, menampilkan lorong dengan beberapa ruang rapat. Di ujung, pintu ruang pimpinan terbuka sedikit. Seorang staf mengisyaratkan agar Senja masuk. Begitu melangkah, Senja langsung merasakan suasana berbeda. Pimpinan cabang duduk di kepala meja, wajahnya lebih kaku daripada biasanya. Di sampingnya, Pak Darmawan dan beberapa kepala bagian lain. Di layar dinding, tampak jeda gambar dari CCTV yang sudah dipause. Silakan duduk, Bu Senja, kata pimpinan singkat. Senja duduk, punggungnya tegak otomatis. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pimpinan tidak langsung menjawab. Ia menekan tombol di remote. Rekaman CCTV bergerak. Gambar lobi muncul, nasabah lalu lalang, Sudarma masuk, antre, lalu dirinya sendiri muncul di layar, berjalan mendekat dengan tangan terlipat. Warna di wajah Senja perlahan memudar. Ia melihat dirinya menunjuk, memanggil satpam, mengangkat dagu, dan mengusir. Meskipun suara tidak terdengar, ia hafal setiap gerakan bibir, setiap kali ia mengucapkan kata, penampungan, dan drama. Kami juga punya rekaman dari ponsel. Sela Pak Darmawan, memutar video pendek yang menambah suara ke dalam adegan itu. Kata-kata Senja terdengar begitu jelas, memantul di ruangan yang hening. Setelah video berhenti, tidak ada yang langsung bicara. Hening itu menggantung, membuat napas terasa berat. Bu Senja, akhirnya pimpinan bersuara. Apa yang Ibu pikirkan ketika melakukan itu? Senja menelan ludah. Saya hanya menjaga kenyamanan nasabah, Pak. Lobi terlihat kotor kalau ada orang dengan penampilan seperti itu berdiri lama-lama di antrean ATM. Kotor? Ulang pimpinan, menahan emosi. Ibu tahu siapa orang itu? Senja menggeleng pelan. Sepertinya gelandangan, Pak. Dia bilang utusan pesantren, tapi saya... Dia benar utusan pesantren, potong pimpinan. Pesantren Nurul Hikmah, penerima beasiswa dari salah satu nasabah prioritas sekaligus calon investor besar bank ini. Di rekening yayasan yang kita kelola, ada catatan khusus dari beliau tentang perlakuan terhadap pihak pesantren. Dan Ibu, sebagai HRD, baru saja memperlakukan utusan mereka seperti sampah di depan nasabah lain. Senja terpaku. Kata-kata pimpinan seperti menamparnya berkali-kali. Pimpinan melanjutkan, suaranya tetap terkontrol. Sebagai HRD, Ibu yang selama ini sibuk mengajarkan, senyum, salam, sapa, ke karyawan lain. Tapi pada saat diuji, justru Ibu yang pertama kali melanggar. Senja mencoba mencari kata,
tapi tenggorokannya kering. Semua alasan yang tadinya terasa masuk akal di kepalanya mendadak mengecil. Di sudut ruangan, Pak Darmawan menyandarkan punggung, menatap senja dengan sorot kecewa namun tidak membenci. Ia tahu, yang sedang runtuh di depan mereka bukan cuma jabatan, tapi juga benteng harga diri yang selama ini Senja bangun dengan susah payah. Sementara di lantai 3 Senja berhadapan dengan layar CCTV, di lantai 2 suasana berbeda terjadi. Sudarma duduk di sebuah ruangan yang jauh lebih mewah daripada ruang konsultan tadi. Sofa empuk berwarna krem, meja kaca kecil dengan piring berisi kue kering, dan pendingin ruangan yang tak lagi terasa menusuk. "Mas boleh tunggu di sini sebentar," kata Bu Lila, yang kini terlihat jauh lebih ramah. Pimpinan ingin bertemu dan meminta maaf langsung. Sudarma mengangguk, masih belum percaya. "Meminta maaf?" tanya hatinya. Ia menatap sekeliling. Dinding ruangan dihiasi lukisan abstrak. Di sudut, ada dispenser dengan pilihan minuman panas. Ia merasa canggung, takut menyentuh apapun. Tas lusuhnya ia letakkan di lantai, dekat kakinya yang tetap menjejak hati-hati. Pintu terbuka. Pimpinan cabang masuk, diikuti Pak Darmawan. Mereka tersenyum tipis, namun ada kesungguhan di mata. "Assalamualaikum, Mas Sudarma," sapa pimpinan sambil mengulurkan tangan. "Waalaikumsalam," balas Sudarma, buru-buru berdiri dan menyalami dengan 2 tangan. "Pertama, saya ingin meminta maaf atas perlakuan salah satu staf kami di lobi," kata pimpinan tanpa bertele-tele. "Seharusnya bank ini menjadi tempat semua nasabah merasa dihormati, apapun penampilannya." Sudarma tergagap. "Saya juga minta maaf kalau tadi saya bikin suasana tidak nyaman, Pak," ucapnya spontan. Pimpinan tersenyum getir. "Lihat, yang dipermalukan justru yang paling dulu minta maaf." Pak Darmawan menambahkan, "Kami sudah melihat rekaman dan mendengar cerita Mas. Tindakan itu bukan kesalahan Mas sama sekali." Ia lalu menaruh sebuah map di meja. "Ini bukti saldo dan riwayat transaksi pesantren. Uang yang Mas ingin tarik sudah kami siapkan dalam bentuk tunai, sesuai angka di catatan dari Kiai." Bu Lila masuk membawa amplop tebal. Ia meletakkannya di depan Sudarma dengan kedua tangan. "Sebelum saya serahkan, boleh saya tahu alasan Mas tidak langsung pulang setelah diusir?" tanya pimpinan. Sudarma memegang amplop itu, menatapnya seperti sesuatu yang berdenyut. "Saya, tadi sempat putus asa, Pak. Tapi saya ingat pesan Kiai, kalau saya tidak berhasil menunaikan amanah, nanti genteng asrama tetap bocor, kitab tetap kurang. Saya tidak punya pilihan selain mencoba lagi." Pimpinan mengangguk pelan. "Mas tidak tahu, tapi kejujuran dan kesabaran Mas barusan menyelamatkan nama baik kami di mata donatur. Kalau beliau mendengar bahwa utusan pesantrennya diusir dan kami diam saja, mungkin cerita hari ini akan lain." Sudarma memandang mereka, masih sulit memadukan semua informasi di kepalanya. Baginya, bank hanyalah tempat mesin ATM mengeluarkan lembar uang. Ia tidak menyangka, di balik itu ada jaringan hubungan yang jauh lebih rumit. Pimpinan melanjutkan, "Kami tidak bisa menghapus kejadian yang sudah terjadi. Tapi setidaknya kami ingin memastikan Mas pulang dengan membawa uang amanah ini dengan cara yang lebih terhormat." Ia menengok ke Pak Darmawan. "Nanti antar Mas Sudarma sampai terminal, atau kalau berkenan, kami bisa siapkan kendaraan sampai dekat pesantren." Sudarma tertegun. Ingatan tentang tidur di musola pinggir jalan semalam terasa seperti mimpi buruk yang perlahan diganti. Namun di hatinya, ia tetap menunduk. "Terima kasih, Pak. Kalau boleh, saya ingin mampir ke musola bank dulu sebelum pulang, untuk sujud syukur." Permintaan itu membuat senyum kecil muncul di wajah Pak Darmawan. "Tentu. Musola kami memang sudah lama menunggu digunakan dengan cara seperti itu." Di ruangan lain, beberapa staf yang mendengar kabar bahwa nasabah lusuh dari lobi sekarang duduk di ruang VIP hanya bisa saling pandang. Cerita yang barusan mereka saksikan dengan sudut mata perlahan berubah arah, dan mereka tahu, hari itu bank tidak sedang diuji oleh sistem, tapi oleh seorang santri yang datang dengan baju kotor dan hati yang bersih. Di lantai 2, Sudarma melangkah menuju musola kecil di ujung koridor. Di tangannya, amplop berisi uang amanah terasa berat sekaligus menenangkan. Setiap langkah ia iringi zikir pelan, seolah ingin menenangkan degup jantung yang belum percaya dengan semua yang barusan terjadi.
Musola bank itu sederhana, namun bersih. Karpet hijau terhampar, beberapa sajadah tersusun rapi di rak. Sudarma menutup pintu pelan, meletakkan tas dan amplop di samping, lalu berdiri menghadap kiblat. Takbir pertamanya keluar dengan suara bergetar. Dalam sujud, ia menahan napas cukup lama, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Syukur, lega, dan sisa perih bercampur jadi satu. Di kepala, wajah Kiai dan ibunya bergantian muncul, seakan ikut bersujud bersamanya. Di lantai 3, dalam ruangan yang dinginnya berbeda, Senja memandangi selembar kertas di hadapannya. Surat itu sudah disiapkan, lengkap dengan kop bank dan kalimat-kalimat resmi yang biasanya ia baca untuk orang lain. Kali ini, namanya sendiri yang tertulis sebagai pihak yang diputuskan hubungan kerjanya. Keputusan ini sudah kami konsultasikan dengan kantor pusat. Suara pimpinan cabang terdengar datar. Sebagai HRD, pelanggaran ibu terhadap nilai pelayanan dan etika tidak bisa dianggap kecil. Senja mencoba bernapas teratur. Tangan yang biasa memegang pulpen dengan yakin kini bergetar halus. Apakah tidak ada teguran dulu, Pak? Suaranya serak, hampir pecah. Jika ini kasus kecil, mungkin cukup dengan teguran, jawab pimpinan. Tapi kita sedang dinilai oleh donatur dan calon investor besar. Rekaman ibu bisa menjadi bukti bahwa bank ini tidak layak menjaga dana untuk yang lemah. Resikonya terlalu besar. Kata-kata itu terasa seperti dinding yang menutup semua jalan keluar. Senja mengingat pagi tadi, ketika ia dengan percaya diri memimpin rapat tentang standar penampilan. Ia masih merasa berada di puncak. Hanya butuh 10 menit di lobi untuk membalikkan semuanya. Silakan baca dan tanda tangan, ucap pimpinan, menggeser surat ke arahnya. Senja menatap namanya sendiri. Senja Rahayu, jabatan HRD, masa kerja, dan di bawahnya kalimat yang menandai berakhirnya semua itu. Di sudut kertas, ada kolom kecil untuk tanda tangan dan tanggal. Di sudut lain gedung, Sudarma bangkit dari sujud terakhir. Ia duduk sejenak, memandang karpet musola lembut di bawah telapak tangan. Hatinya pelan-pelan tenang. Ia tidak tahu bahwa di lantai atas, pada saat yang hampir sama, seorang wanita yang baru saja mengusirnya sedang menatap selembar kertas yang mengakhiri masa kerjanya. Di kedua tempat, doa melayang. Satu doa syukur yang patah-patah, satu lagi doa bingung yang bahkan belum berani diucapkan. Pen Parker yang biasa terasa ringan di jari Senja kini seolah tertancap di telapak tangan. Kepala bagian operasional menyerahkan alat tulis itu dengan ekspresi yang berusaha netral. Ini prosedur, Bu, katanya pelan. Senja mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Ia menempelkan ujung pena di garis tanda tangan. Goresan pertama tampak goyah, tapi ia teruskan hingga namanya selesai tertulis. Di bawahnya, tanggal hari itu tercetak jelas, menjadi penanda hari terakhirnya sebagai HRD Bank yang dulu begitu ia banggakan. Pimpinan mengambil surat itu, menandai dengan stempel resmi. Suara stempel menghantam kertas terdengar tegas, seolah menutup sebuah bab tanpa kompromi. Kartu identitas dan akses kerja ibu, kata pimpinan, menahan kalimat sejenak. Tolong diserahkan sekarang. Senja melepaskan lanyard di lehernya. Kartu dengan fotonya yang selalu ia banggakan kini terasa seperti beban. Ia menyerahkannya dengan dua tangan, menunduk. Terima kasih atas waktu yang sudah ibu berikan untuk bank ini, ucap pimpinan, nada suaranya sedikit melunak. Saya berharap ini menjadi pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Kalimat itu membuat dada Senja sesak. Di satu sisi, ia ingin marah pada sistem yang ia rasa terlalu cepat menghukumnya. Di sisi lain, ia tahu betul, tidak ada yang memaksa dirinya mengucapkan kata-kata kasar di lobi tadi. Itu pilihan, dan hari ini ia sedang memetik hasilnya. Ia keluar dari ruang pimpinan dengan langkah pelan. Lorong yang biasa ia lewati dengan kepala tegak itu kini terasa lebih panjang. Beberapa staf melirik, sebagian pura-pura sibuk. Kabar berjalan lebih cepat daripada lift. Di ruangannya, Senja mulai mengemas barang-barang pribadinya. Foto keluarga kecil di meja, muk kopi dengan tulisan lucu, beberapa buku pengembangan diri, dan 1-2 piala kecil dari lomba internal. Semua masuk ke dalam kardus coklat. Satu benda ia pegang lebih lama. Sebuah plakat kayu bertuliskan, pegawai teladan, yang ia terima 2 tahun lalu.
Di bawahnya tertera kata-kata tentang integritas dan empati. Senja tersenyum miris. Plakat itu terasa seperti cermin yang memamerkan jarak antara dirinya dulu dan sikapnya hari ini. Ia memasukkannya ke kardus juga. Tidak ada gunanya membantah isi rekaman. Yang bisa ia lakukan hanya menerima dan menanggung. Saat ia berdiri, memeluk kardus itu, untuk sesaat ia merasa kosong. Seluruh usaha menata penampilan, seluruh jam lembur, seluruh kebanggaan kecil ketika menandatangani berkas rekrutmen, semuanya seakan larut dalam satu kejadian di lobi. Tanpa ia sadari, langkahnya akan membawanya melewati lorong yang sama dengan arah berbeda. Di ujung lorong itu, seseorang yang tadi ia anggap gelandangan sedang berdiri menggenggam amplop amanah, tidak menunggu apapun kecuali kepastian jalan pulang. Lorong lantai 2 menjelang sore mulai sepi. Sebagian besar nasabah sudah menyelesaikan urusan, hanya tersisa beberapa karyawan yang merapikan meja. Cahaya matahari miring masuk lewat jendela kecil, memantul di lantai mengkilap. Sudarma berdiri ragu di dekat tangga, memeluk tas dan amplop. Pak Darmawan sedang mengurus kendaraan untuk mengantarnya, menyuruhnya menunggu sebentar di sana. Ia memandangi logo ban yang terpampang di dinding, huruf-huruf besar mengkilap yang tadi terasa begitu jauh dari dunianya. Kini, logo itu tidak lagi menakutkan, hanya menjadi penanda sebuah gedung yang menyimpan cerita aneh tentang bagaimana Allah mengatur langkah manusia. Suara langkah tergesa terdengar dari arah berlawanan. Sudarma menoleh. Senja muncul di ujung lorong, memeluk kardus coklat. Rambutnya masih disanggul rapi, kemejanya masih seputih tadi, tapi matanya bengkak dan merah. Mereka saling melihat. Waktu seakan melambat. Di benak Senja, gambar dari CCTV bercampur dengan kenyataan di depannya. Pemuda yang tadi ia usir kini berdiri di dalam gedung, bukan lagi didorong satpam, melainkan menunggu dengan tenang. Sudarma refleks menunduk hormat. "Bu," ucapnya lirih. Senja tercekat. Ada keinginan kuat untuk berbalik arah, menghindar dari tatapan yang tadi ia anggap hina. Namun ada sesuatu di dalam dadanya yang mendorong kaki untuk tetap melangkah mendekat. "Kamu masih di sini," katanya pelan, hampir seperti gumaman. "Iya, Bu," jawab Sudarma. "Saya sedang menunggu Pak Darmawan." Senja mengangguk, meski pikirannya belum sepenuhnya menangkap nama itu. Ia menurunkan kardus dulu, menarik napas panjang. Kelopak matanya bergetar menahan sisa air mata. "Uang pesantrenmu, sudah aman?" tanyanya pelan, nada suaranya berbeda jauh dari bentakan di lobi tadi. Sudarma mengangkat amplop sedikit. "Alhamdulillah, sudah dibantu, Bu." "Bagus," balas Senja singkat. Hening menyusul. Lorong itu terasa seperti ruang antara dua dunia. Di satu sisi, masa lalu Senja sebagai HRD yang percaya diri. Di sisi lain, masa depan Sudarma sebagai santri pembawa kisah. Keduanya bertemu tepat di garis batas. Pak Darmawan muncul dari tikungan, membawa kunci mobil dinas. Ia berhenti ketika melihat keduanya berdiri berhadapan. "Bu Senja," sapanya, nada suaranya sopan namun syarat pengertian. Senja mengangguk tipis, berusaha tersenyum, tapi bibirnya hanya bergerak sedikit. "Saya mau minta waktu sebentar dengan Mas Sudarma," katanya pelan. "Kalau diperbolehkan." Pak Darmawan memandang keduanya, lalu mengangguk. "Tentu. Saya tunggu di dekat musola." Ia berlalu, meninggalkan mereka berdua di lorong yang sekarang terasa lebih sempit, namun juga lebih jujur. Senja memandang lantai sejenak, lalu berkata, "Mas, boleh kita bicara di musola?" Sudarma terkejut, tapi segera mengangguk. "Silakan, Bu." Mereka berjalan berdampingan, tanpa kata. Senja dengan kardus berisi masa lalu di pelukannya, Sudarma dengan amplop amanah di tangannya. Di antara mereka, ada jarak kecil yang pelan-pelan diisi oleh sesuatu yang belum bernama. Musola kecil Bang kembali menjadi saksi. Kali ini, bukan hanya sujud syukur seorang santri, tapi juga guncangan hati seorang wanita yang selama ini mengira dirinya sudah cukup baik hanya dengan penampilan rapi dan jabatan. Senja meletakkan kardus di sudut musola, melepas sepatu, dan duduk di atas karpet hijau. Sudarma ikut duduk, menjaga jarak yang sopan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya bunyi halus pendingin ruangan dan langkah orang lewat di luar yang terdengar samar.
Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Senja membuka suara, pandangannya tertuju pada pola karpet. Mulai dari apa yang paling berat di hati, Bu, jawab Sudarma pelan. Senja menarik napas. Saya, dulu juga orang miskin, Mas. Rumah kecil, sering banjir, ibu kerja serabutan. Setiap kali datang ke kantor orang-orang kaya, saya selalu merasa kotor, merasa tidak layak. Saya janji pada diri sendiri, suatu hari saya akan bekerja di tempat bersih, pakai baju rapi, dan orang-orang akan hormat pada saya. Ia tersenyum miris, air mata mulai mengalir lagi. Ternyata, ketika saya berada di tempat itu, saya malah melakukan hal yang dulu saya takuti orang lakukan pada saya. Sudarma mendengarkan tanpa menyela. Tangannya menggenggam ujung sajadah, menahan perasaan yang ikut teraduk. Saat melihat kamu di lobi, dengan baju lusuh dan wajah lelah, saya seperti melihat diri saya yang dulu, lanjut Senja. Tapi entah kenapa, saya malah menolak mengakui itu. Saya dorong pergi, seolah kalau kamu berada di sana, orang-orang akan ingat bahwa saya juga pernah seperti itu. Ia mengusap mata dengan punggung tangan. Sekarang, saya kehilangan pekerjaan yang saya banggakan. Mungkin ini cara Allah menegur saya. Namanya disebut dengan lembut. Senja menunduk lebih dalam. Mas Sudarma, suaranya bergetar, saya minta maaf. Bukan hanya karena mengusir kamu, tapi juga karena menghina. Saya lupa bahwa orang yang paling layak dihormati bukan yang bajunya paling rapi, tapi yang paling takut mengecewakan Allah. Sudarma merasakan dadanya sesak, namun bukan oleh marah. Ia mengingat wajah Senja di lobi tadi, dan membandingkannya dengan sosok di depannya sekarang yang rapuh, tidak lagi tinggi hati. Saya sudah memaafkan sejak tadi, Bu, ucapnya pelan. Kalau saya simpan rasa sakit itu, saya takut Allah juga menahan ampunan untuk saya. Senja menatapnya, mata merah penuh rasa tidak percaya bercampur lega. Amanah ini milik pesantren, lanjut Sudarma, menyentuh amplop. Saya cuma lewat saja. Kalau bukan saya, mungkin santri lain yang akan diusir hari ini. Bedanya, Allah pilih saya yang kebetulan ketemu Pak Darmawan. Ia menarik napas perlahan. Kiai saya dulu bilang, martabat bukan di baju atau jabatan. Martabat ada di cara kita memperlakukan hamba Allah yang lain. Mungkin Allah sayang sama ibu, makanya kasih teguran sekarang, bukan nanti ketika semua sudah terlambat. Kata-kata itu membuat Senja memejamkan mata. Dalam keheningan musola, ia merasa dinding yang selama ini ia bangun di sekeliling hati retak. Air mata mengalir tanpa ia cegah. Terima kasih karena tidak membenci saya, katanya lirih. Sudarma tersenyum kecil. Kalau saya membenci, saya tidak akan tenang membawa pulang uang pesantren. Amanah ini butuh hati yang ringan. Mereka terdiam lagi. Senja menghapus air mata, lalu menatap sajadah di depannya. Boleh saya sholat sebentar? Tanyanya pelan, seolah keberaniannya untuk meminta izin kepada Allah pun masih ragu. Silakan, Bu, jawab Sudarma. Senja berdiri, mengambil air wudhu. Dalam setiap basuhan, ia merasakan dingin yang berbeda. Bukan sekadar air, tapi seolah penyesalan yang dibersihkan perlahan. Saat ia takbir, suaranya bergetar, namun setiap gerakan terasa lebih jujur daripada banyak sholat yang selama ini ia lakukan dalam keadaan terburu-buru. Sudarma duduk di belakang, memejamkan mata, mendoakan wanita di depannya itu dalam hati. Ia tidak tahu apa yang ia pinta secara detail, hanya berharap Allah melapangkan jalan Senja sebagaimana Allah baru saja melapangkan jalannya. Sore itu, mobil dinas bank meluncur meninggalkan kota, membawa Sudarma pulang ke arah terminal, lalu ke kampung. Pak Darmawan duduk di kursi depan, sesekali menoleh, memastikan pemuda di belakangnya tidak mabuk perjalanan. Sudarma menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi perlahan berganti rumah-rumah rendah, lalu sawah yang menghampar. Di pangkuannya, amplop amanah tak pernah lepas dari genggaman. Di sampingnya, tas lusuh berisi baju yang sama, tapi hatinya tidak lagi sama seperti ketika berangkat. Dalam perjalanan, ia teringat musola bank, sujud syukurnya, dan sholat senja dengan mata bengkak. Gambar itu menempel di kepala, bercampur dengan suara lembut Pak Darmawan saat berpamitan tadi. Kalau suatu hari pesantren butuh bantuan administrasi atau pelatihan keuangan, hubungi saya,
kata auditor itu. Saya ingin bank ini memperbaiki cara pandangnya, bukan hanya memperbaiki laporan. Sesampainya di terminal, Sudarma turun. Ia menolak diantar sampai depan pesantren, merasa lebih tenang menyusuri jalan desa seperti biasa. Langkahnya menimbulkan suara kecil di tanah berdebu, tapi di telinganya terdengar seperti irama pulang. Di gerbang pesantren, beberapa santri sudah menunggu, seperti tahu bahwa hari itu adalah hari penting. Kiai berdiri di serambi, tongkat kayu di tangan, senyum mengembang meski mata tampak lelah. "Bagaimana, Sudarma?" tanya beliau ketika pemuda itu menyalami tangan dan menciumnya. Sudarma menahan air mata yang hampir jatuh. "Allah menjaga amanah ini, Kiai," jawabnya pelan. Ia menyerahkan amplop, lengkap dengan bukti penarikan dan catatan dari bank. Kiai menerimanya dengan hati-hati, seolah memegang hati puluhan santri yang menaruh harapan pada uang itu. Malam itu, di aula sederhana, para santri berkumpul. Kiai mengumumkan bahwa asrama akan diperbaiki, kitab baru akan dibeli, dan sebagian dana disimpan untuk beasiswa yang lebih teratur. Nama donatur disebut, lalu doa panjang dipanjatkan. Di sela doa, Kiai menyebut satu nama lagi. "Ya Allah, berkahilah perjalanan Sudarma Lesantara, yang Engkau jadikan perantara amanah ini. Lapangkan hatinya, kuatkan langkahnya, dan jaga ia dari kesombongan." Sudarma menunduk, pipinya hangat. Ia tidak merasa melakukan hal besar, hanya berusaha tidak merusak titipan yang bukan miliknya. Namun Allah menuliskan semua langkah kecilnya sebagai bagian dari cerita yang jauh lebih luas. Beberapa bulan kemudian, di kota, Senja memulai hari-hari baru. Tanpa seragam bank, tanpa kartu identitas berlogo besar, ia mengajar membaca dan menulis di sebuah rumah singgah untuk anak jalanan. Gajinya jauh lebih kecil, tapi setiap kali melihat anak-anak itu tertawa, ia merasa ada ruang di dadanya yang terisi. Suatu hari, pengelola rumah singgah mengajaknya ke sebuah acara penggalangan dana di balai desa. Tamunya, kata mereka, adalah kiai dari pesantren yang pernah dibantu oleh seorang donatur besar lewat bank. Senja datang dengan kerudung sederhana, duduk di barisan paling belakang. Di depan, seorang pemuda dengan baju rapi namun tetap sederhana berdiri menemani kiai, membacakan laporan singkat penggunaan dana. Suaranya tenang, mata menunduk hormat. Senja mengenal wajah itu sebelum namanya disebut. Sudarma. Selesai acara, saat orang-orang mulai menyebar, Sudarma melangkah ke arah area parkir. Senja memberanikan diri mendekat. Mereka bertemu di bawah cahaya kuning lampu halaman, di antara suara anak-anak yang berlarian. "Mas Sudarma," panggil Senja pelan. Pemuda itu menoleh, tersenyum. Tidak ada jejak benci di matanya, hanya kehangatan yang sama seperti di musola bank dulu. "Bu Senja," balasnya. Mereka berbincang sebentar. Tentang pesantren, tentang rumah singgah, tentang pekerjaan baru Senja. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebut kata diusir, dipecat, atau CCTV. Semua itu seolah sudah menjadi bagian dari masa lalu yang cukup mereka ambil pelajarannya. Saat mereka berpisah, Senja menatap langit malam desa yang penuh bintang, sesuatu yang jarang ia lihat dari balik gedung kaca kota. Di sampingnya, suara anak-anak tertawa mengejar kunang-kunang. Di tempat lain di halaman itu, Sudarma berdiri di dekat Kiai, memandang cahaya lampu yang memantul di permukaan kolam kecil. Di hatinya, ia bersyukur telah kembali membawa amanah dengan selamat, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk hati orang-orang yang disentuh oleh pertemuan singkat di lobi bank hari itu. Tidak ada musik dramatis yang mengiringi. Hanya angin malam yang pelan, doa yang bergema lirih, dan langkah manusia yang terus berjalan, masing-masing mencari cara untuk lebih jujur di hadapan Allah dan sesama.